محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين. سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، يا شيخ عبد الله الشاطر، يا شيخ بلال الدين النقشبندي، يا شيخ أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى روح سلطان العارف إلى الشيخ جنيد البغدادي، ثم إلى روح سلطان العارف إلى الشيخ أبي يزيد البسطامي، ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ثم إلى أرواح المشايخ المصريين، ثم إلى أرواح المشايخ السرانيين، ثم إلى أرواح المشايخ الجلاجابين، ونخص خصوصا إلى روح شيخنا مربي روحنا كيهجي عبد الرحيم أحمد السراني وزوجته وولده كيهجي محمد أديب عبد الرحيم، ثم إلى روح شيخنا كيهجي من زبير وزوجته وولده كيهجي مجد كميل، ثم إلى أرواح أصحاب هذا المقام شيخنا ومربي روحنا كيهجي أحمد بدوي حنفي وزوجته حاجة عائشة بدرية وصولهما وفرعهما ومشايخهما وتلاميذهما ومحبيهما، ثم إلى روح شيخنا كيهجي أحمد مصطفى بدوي، ثم إلى روح شيخنا كيهجي حسب الله بدوي، ثم إلى روح شيخنا كيهجي شهود مصر، ثم إلى روح شيخنا كيهجي زين إلياس، ثم إلى روح شيخنا كيهجي الله، ثم إلى روح أمي حجة مسلمة بنت كزيدي، ثم إلى روح شيخنا كيهجي نجم الدين بن كيهجي الشهود وزوجتي، ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi pengajian. Kemarin sempat libur beberapa hari karena proses pemulangan santri. Untuk santri alifiyah yang sedang di rumah dan biasa mengikuti pengajian kitab Ihya, silahkan mengikuti melalui Facebook dulu hari ini. Untuk YouTube-nya mungkin besok baru bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila lan tentakoni sapa Sahlun Imam Sahal at-tasatturi an husnil khuluqi, saking husnul khuluq. Faqala mongko ngendika sapa Sahal, ngendikane adnahu ihtimalul adza wa tarkul mukafaati warahmatu lizzalimi wal istighfaru lahu wasyafaqatu alaihi. Faqala mongko ngendika sapa Sahal, ngendikane adnahu utawi luwih andap-andape husnul khuluq iku ihtimalul adza, amr iku ihtimalul adza nanggung piloro, wa tarkul mukafaati lan ninggalaken bales, warahmatu lan welas lidzalimi maring wong kang zalim, wal istighfaru lan amre jalukaken pangapura lahu kaduwe zalim, wasyafaqatu lan welas alaihi ngatasé az-zalim. Waqila lan ngendikaken lil Ahnafi kaduwe Imam Ahnaf ibn Qais, mimman ta'allamtal hilma, mimman saking sinten, dari siapa? Ta'allamta bibinau sapa sira al-hilma ing aris. Faqala mongko ngendika sapa Ahnaf min Qais ibn Asim, saking bibinau ingsun ing sifat aris atau hilm saking Qais ibn Asim. Kila dan ngendikaken apa sing qil wa ma balagha min hilmi, wa ma utawi apa iku balaghatu moko apa ma min hilmihi saking sifat arise Qais ibn Asim,
Qala ngendika sapa Ahnaf ngendikane bainama huwa ing dalem semangsane utawi Qais iku jalisun wong kang lungguh fidalihi ing dalem to omahe Qais il atatu dumadakan tumekahu ing Qais sapa jariyatun budak wadon lahu kaduwe Qais uliya teko bisufutin kelawan gawa wajan alaihi kang iku tep ing atase sufut syawa'u utawi daging goreng fasaqata mongko banjur tiba apa sufut min yadiha saking tangane jariyah fawaqa'a mongko tumiba apa sufut alabnin ing atase anak lanang lahu kaduwe Qais saghirin kang tasih cilik famata mongko mati sapa ibnun fadahasat mongko banget bingunge sapa aljariyatu budak wadon mau faqala mongko ngendika sapa Qais laha maring jariyah la wara'a ora ana wedi ku maujud alaiki ing atase sira wadon anti utawi sira iku hurratun merdeka liwajhillahi krana wajahe Allah subhanahu wa ta'ala. Sahal at-Tasatturi ditanya tentang husnul khuluq. Beliau menjawab, husnul khuluq adnahu ihtimalul adha wa tarkul mukafa'ah wal rahmah lidh-dhalim wal istighfaru lahu wasyafaqatu alaih. Husnul khuluq level terendah atau adnahu adalah ihtimalul adha, memikul beban orang lain, memikul beban atau memikul sesuatu yang menanggung sesuatu yang menyakitkan dari orang lain. Ihtimalul adha, jadi disakiti tidak marah, disinggung tidak tersinggung. Kemudian daripada orang lain yang mengalami kesusahan, maka kemudian mendingan dia sendiri yang mengalami kondisi itu namanya ihtimalul adha. Wa tarkul mukafa'ah, menghindari untuk membalas kesalahan orang lain. Jadi kesalahan orang lain jangan dibalas dengan kesalahan yang lain. Atau tarkul mukafa'ah itu ya tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ar-rahmah lidh-dhalim, mencintai orang yang menzaliminya. Justru dia kasihan, dia berbelas kasih kepada orang yang telah menyakiti, yang telah menzalimi. Bukan hanya tidak membalas kezaliman, tapi justru mengasihi orang yang telah menzalimi. Ar-rahman lidh-dhalim wal istighfaru lahu wasyafaqah alaih, memintakan maaf, memintakan ampunan untuk az-zalim, dan senantiasa asyafaqah. Jadi betul-betul menampakkan kecintaannya, menampakkan kepeduliannya kepada orang yang telah menzalimi. Bukan berarti membela zalim ya, membela orang yang zalim. Ini berbeda. Ini zalim, ini yang zalim kepada diri kita. Bukan kita selalu di mana ada orang zalim justru kita bela-bela, tidak. Karena memang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu baik dia sedang zalim atau sedang dizalimi.
Para sahabat kemudian menanyakan, kalau menolong orang yang dizalimi jelas Rasul, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Menolong orang yang zalim itu adalah dengan cara menghentikan kezalimannya itu. Nah, yang dimaksud ar-rahmah lidzalim wa syafaqah lidzal alaihi wal istighfaru lahu, tentu az-zalimnya adalah zalim kepada kita. Jadi kita tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan, tapi justru kita mengasihi orang yang telah menzalimi kita. Sama dengan perlakuan para wali yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali di depan, seperti memukul kepala sampai terluka justru didoakan masuk surga dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ahnaf ibn Qais pernah ditanya, mimman ta'allamtal hilm. Beliau ini tokoh yang sangat terkenal dengan sifat hilimnya, sifat aris, sifat di mana sangat sifat yang sangat mulia dimiliki oleh seseorang, sifat hilm yang sampai disampaikan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Ini Imam Ahnaf ibn Qais ditanya, dia tokoh yang sangat hilm, sangat memiliki sifat akhlak yang luar biasa. Ditanya, dari siapa engkau belajar sifat hilm ini? Beliau menjawab, ta'allamtul hilma min Qais ibn Asim. Saya belajar sifat hilm ini dari Qais bin Asim. Siapa Qais bin Asim? Ya, tentu bapaknya sendiri, abahnya sendiri. Kemudian ditanya, wa ma balagha min hilmih, apa capaian sifat hilm, sifat aris, sifat mulianya Qais ibn Asim? Imam Ahnaf menjawab, suatu ketika dia punya seorang budak perempuan jariyah. Suatu ketika budak perempuannya ini membawa kuali. Yang di dalam kuali itu ada daging goreng. Tentu kalau daging goreng masih di kuali berarti kan dia masih panas, masih ada minyak gorengnya yang tentunya masih sangat panas. Ketika sedang membawa kuali yang ada daging gorengnya itu, secara kebetulan kualinya jatuh dan menimpa seorang anak kecil putranya Qais ibn Asim ini. Dan karena tertimpa kuali yang ada daging gorengnya itu, mengakibatkan kematian si anak. Gara-gara ketiban wajan sing isine daging goreng itu, putra dari Qais bin Asim wafat. Sampai putrane wafat. Tentu takut luar biasa ini si jariyah. Udah, nggak usah takut. Udah, nggak apa-apa. Anti hurun liwajillah. Sudah, kamu saya bebaskan, kamu saya merdekakan. Liwajillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini loh. Ini adalah balasan dari seorang jariyah, katakanlah melakukan kesalahan yang berakibat pada kematian anak. Boro-boro marah-marah justru dibalas dengan kemerdekaannya. Anti hurrun liwajillah. Ini betul-betul ihtimalul adza. Ini betul-betul bentuk daripada kemuliaan sifat. Anaknya katakanlah secara tidak langsung anaknya dibunuh, bukan dimarahi, bukan dipolisikan, bukan dipenjarakan, tapi justru dimerdekakan. Padahal seorang budak hampir, ini rata-rata ya, tidak ada impian seorang budak, baik itu laki-laki atau perempuan, melebihi dibebaskan dari perbudakannya ini. Ini berawal dari kesalahan yang kemudian mengakibatkan kematian anak dari tuannya, justru berakhir dengan sangat manis. Dia mendapatkan kemerdekaannya.
Inilah husnul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah Qais ibn Asim yang kemudian hilimnya ini diambil, ditiru oleh putranya Imam Ahnaf ibn Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila dan ketika akan apa singqil inna Uwaisan al-Qarniyah, teman satu ne Uwais al-Qarni iku kana ana apa sih Kang? Kang apa sih? Apa gitu? Inna Uwaisan teman satu ne Uwais al-Qarniyah. Uwais al-Qarni ku kana ana sapa Uwais ana iku idza ra'ahu ing dalem nalikane ningali sapa Uwais ningali ing Uwais asibyana ing pira-pira bocah cilik yarmuna muhale padha balang sapa sibyanhu ing Uwais bil hijarati kelawan watu fakana mongko ana sapa Uwais aniku yaqulu ngendika sapa Uwais lahum maring sibyan ngendikane ya ikhwatah ingkana wala buddha farmuni bisigari hatta la tadumu saqi fatamna'uni 'anis shalah ya ikhwatahi para sedulur ingkana lamun ana apa perkara ana iku wala buddha lampune kan ingkana lamun ana apa perkara ana iku wala buddha tan kena ora farmuni mongko balang sapa sira kabeh ing ingsun bisigari kelawan watu-watu kang cilik bisigari kelawan pira-pira watu cilik hatta la tadumu hatta la tadmu ngene hatta la fa'ala yufa'il tamma yudammu hatta la tudammu saengga ora padha ngetokaken gedhe sapa sira kabeh saqi ing wentis ingsun fatamna'uni mongko padha nyegah sapa sira kabeh ing ingsun anis sholati saking salat. Ini ada Sayyidut Tabi'i yang bernama Uwais al-Qarni. Ini Sayyidut Tabi'i, pimpinannya tabi'in. Uwais al-Qarni ini seorang tabi'in. Dia disebut tabi'in karena iman kepada Rasul dan tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Rasul. Sebetulnya pernah sezaman dengan Rasul. Uwais al-Qarni ini beliau adalah penduduk Yaman. Ini sangat populer karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menyampaikan kepada para sahabat tentang Uwais al-Qarni. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab hadis tentang Uwais al-Qarni banyak yang diriwayatkan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar pernah dipesan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, ya Umar, jika kamu bertemu dengan Uwais al-Qarni, maka mintalah kepada dia untuk memohon maghfirah, untuk memohon ampunan atas dirimu. Uwais al-Qarni ini memberi syafaat kepada begitu banyak orang, memberi syafaat kepada sangat banyak orang. Ini masyhur, hadis tentang Uwais al-Qarni ini sangat masyhur karena baginda Rasul belum pernah ketemu
Makanya beliau disebut sebagai Sayyidut Tabi'in. Rasul sendiri yang menyebutkan Sayyidut Tabi'in. Dia Sayyidut Tabi'in, dikatakan Tabi'in karena meskipun hidup di zaman Rasul tapi tidak pernah ketemu Rasul. Kenapa tidak pernah ketemu Rasul? Padahal dia tahu bahwa Rasul masih hidup. Alasannya karena mana'ani birrul walidah. Kata Uwais Al-Qarni, yang mencegah saya untuk tidak bisa sowan kepada Rasul adalah berbakti kepada ibu. Jadi Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Tidak pernah meninggalkan ibunya yang sebatang kara, kecuali sangat mendesak. Pekerjaannya adalah menggembala unta. Dia sudah Islam, sudah iman di masa Rasul, tapi belum pernah ketemu Rasul. Sampai Rasul wafat nggak ketemu. Ini yang oleh Rasul disebutkan Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak populer di bumi, tapi sangat populer di langit. Nggak pernah viral di bumi, tapi selalu viral di langit. Uwais Al-Qarni. Sehingga betul sahabat Umar ini setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di musim haji itu selalu mencari, ya kaum, wahai masyarakat Yaman, kata Nabi itu, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni Al-Muradi? Mereka selalu menjawab, wahai Amirul Mukminin, panjenengan sudah berkali-kali tanya kepada kami, adakah di antara kami yang bernama Uwais Al-Qarni? Sudah berkali-kali jenengan tanya begitu. Tidak ada ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, tidak ada di antara kami yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ada di rumah. Dia sedang menggembala unta. Uwais Al-Qarni hanyalah seorang melarat yang sekarang ada di daerahnya, ada di desanya, kata Nabi itu. Dan dia adalah seorang penggembala unta. Dari informasi ini kemudian Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengejar ke Yaman untuk sekedar bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Ketika dicari, betul kemudian ketemu. Sahabat Umar ibn Khattab melihat di antara banyak unta ini ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Ditunggu oleh sahabat Umar. Kemudian begitu selesai ditanya oleh sahabat Umar, wahai laki-laki, siapakah Anda? Beliau menjawab, Uwais Al-Qarni, saya hanyalah laki-laki penggembala unta. Bukan itu, kata sahabat Umar, yang saya tanyakan. Apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Kemudian dijawab, iya, saya adalah Uwais Al-Qarni. Ada apa dengan saya? Tidak tahu bahwa yang bertanya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Terus terjadi dialog yang luar biasa. Uwais Al-Qarni ini seorang sufi besar, Sayyidut Tabi'in. Beliau adalah pimpinannya para tabi'in, dan kewaliannya begitu masyhur. Karena memang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ditafsir, sudah disebut oleh baginda Rasul, meskipun Rasul belum pernah ketemu, karena memang Rasul informasinya tentu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni ini beliau sangat-sangat bijak. Beliau akhlaknya luar biasa. Saking luar biasanya, ketika Uwais Al-Qarni ini lagi jalan kemudian dilempari oleh anak-anak kecil. Dilempari pakai batu itu. Uwais Al-Qarni nggak marah. Uwais Al-Qarni hanya ngomong, Lur, gitu, kalau bahasa sekarang gitu ya, bahasa sini, Lur, kalau memang kalian harus melempar saya dengan batu nggak apa-apa, tapi ambil batu yang kecil dong, biar kaki saya tidak berdarah, agar tetap bisa agar tidak menghalangi saya untuk sholat. Gak apa-apa, lempar aja, tapi yang kecil-kecil batunya, jangan yang besar.
Kan sama anak-anak. Ya ikhwata, kepada anak kecil aja begitu menghargai, tidak mau mengganggu mereka karena sedang berbahagia dengan mainan melempar batu kepada beliau. Beliau tidak marah. Ya apa-apa, batu yang kecil aja, itu yang kecil. Biar kakinya nggak berdarah, biar kaki om nggak berdarah. Karena kalau kaki om berdarah nanti nggak bisa sholat. Pakai batu kecil aja ya lemparnya ya. Udah silakan. Ini kan luar biasa. Uwais al-Qarni viral di langit, tapi tidak viral di jauh sekali dengan kita. Jauh sekali dengan kita. Udah kepengennya viral di bumi. Belum tentu dia wali atau bukan, tapi kemudian klaim-klaimnya seperti memposisikan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi ketemu Nabi aja begitu entengnya ngomong di depan umum. Mimpi ketemu Nabi yang wallahu a'lam, saya sendiri tidak tahu, tapi ketika dipamerkan begitu dan melihat track recordnya ya nggak apa-apa kalau saya tidak, hak saya untuk tidak percaya terhadap kabar itu. Al-Quran sendiri kan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu bijahalah. Jika datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, fatabayyanu, maka agar tidak terjerumus dalam kebodohan, fatabayyanu, lakukanlah tabayyun. Bismillahirrahmanirrahim. Uwais al-Qarni, luar biasa. Uwais al-Qarni al-Muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syatama rajulun al-Ahnafa ibn Qais. Wa syatama lan miswi sapa rajulun wong lanang al-Ahnafa Imam Ahnaf ibn Qais. Wa utai Ahnaf iku la yujibu ora jawabi sapa Qais, sapa Ahnaf ibn Qais hu ing rajul. Wa kana lan ana sapa rajul ana iku yutbi'uhu ngetutaken sapa rajul hu ing Ahnaf. Falamma qaruba mongko ing dalem semangsane parek sapa Ahnaf minal hayyi saking pedukuhan, minal hayyi saking pedukuhan, waqafa mongko mandek sapa Ahnaf. Wa qala lan ngendika sapa Ahnaf ngendikane, in kana baqiya fi nafsik, in kana lamun ana iku qad baqiya temen-temen tasih fi nafsika ing dalem, in kana lamun ana apa kelakuan, in kana lamun ana apa kelakuan ana iku qad baqiya temen-temen tasih fi nafsika ing dalem atinira apa syai'un suci-wici, faqulhu mongko ngucap sirahu ing syai', faqulhu mongko ngucap sirahu ing syai' kaila yasma'uka saenggo orang rumoaken ing sira sapa ba'du sufaha'il hayyi sebagiane pira-pira wong bodhone ikilah pedukuhan, fayu'zuka mongko padha nglarani sapa sufaha'ul hayyi ing sira. Imam Ahnaf satu ketika dia dicaci maki, dikata-katain ya, dimarahin oleh seseorang yang nggak jelas, rojulun, nggak jelas siapa ini, tiba-tiba datang marah-marah. Imam Ahnaf santai aja, kalem, tidak jawab, dan laki-laki ini terus mengikuti Ahnaf sambil ngomel terus, bajingan lu bangsa dan seterusnya, pakai kata-kata yang kasar. Imam Ahnaf cool, kalem saja. Karena dia mengikuti terus, ketika mau sampai ke permukiman, mau sampai ke pedesaan, pedukuhan Al-Hayy, ini Imam Ahnaf kemudian mendekati, Pak, Mas, kalau memang masih ada yang harus panjenengan sampaikan untuk membuli saya, untuk memarahin saya, mencaci maki saya, sampaikan sekarang. In kana qad baqiya fi nafsika syai'un faqulhu.
Fakulhu, masih ada nggak yang mau diluapkan, yang mau dilampiaskan? Bulian, caci makian, masih ada nggak? Mumpung kita masih berdua. Kenapa? Karena kalau nanti sudah ada di dalam permukiman dan panjenengan masih terus seperti ini, saya khawatir nanti justru orang-orang bodoh yang ada di permukiman itu nanti nimpuk ente, nanti justru ngamuk ke panjenengan. Mending kalau masih ada, sampaikan sekarang. Akan saya tampung dan saya dengarkan dengan baik-baik. Saya nggak marah, silakan. Saya khawatir kalau sampai di perkampungan kok jenengan masih seperti ini, nanti saya khawatir jenengan justru ada orang yang nggak terima dan menyakiti panjenengan. Luar biasa Ahnaf bin Qais. Dicaci maki tidak marah, sama sekali, didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyalan dan riwayatakan opo anna aliyan teman satu de sahabat Ali karramallahu wajah, karrama muka-muka mulia akan sapa sahabat Ali wajhahu ing wajahe sahabat Ali iku da'a nimbali sapa sahabat Ali hulaman ing punakawan. Hulaman budak laki-laki, hulaman ing punakawan. Ini adabnya Islam. Jadi yang namanya abad amat ini adalah tradisi warisan budaya waktu itu, dan Islam akan menghapus. Salah satu langkah positif yang dilakukan oleh Islam awal-awal tentang penghapusan perbudakan apa ini? Kata Nabi, jangan kau panggil budakmu dengan panggilan abad, dengan panggilan amat. Karena abad itu hanya untuk Abdullah. Jangan ya abdi, jangan ya abad, ya amat. Tapi panggillah abad dengan panggilan hula, panggillah amat dengan panggilan jariyah. Lebih manusiawi, lebih manusia. Iku da'a nimbali sapa sahabat Ali hulaman ing punakawan ing budak lanang. Falam yujibu mongko ora jawab sapa hulamhu ing Ali. Fada'ahu mongko nimbali sapa Ali ing hulam sanian ing dalam ambal kaping pindho sadisan lan kaping telu. Falam yujibhu mongko ora jawab sapa hulamhu ing sahabat Ali. Faqama mongko jumeneng sapa sahabat Ali ilaihi maring hulam. Fara'ahu mongko mirsani sapa sahabat Ali hu ing hulam muttaji'an hale turan miring. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ali, ama tasma'u ya hulam, ama tasma'u ana ta ora krungu sapa sira ya hulam he punakawan ingsun. Kala matur sapa hulam, bala nggih kala nggih krungu, bala nggih mireng. Kala ngendika sapa sahabat Ali, fama hamalaka ala tarki ijabati. Fama mongko utawi apa iku hamalaka gawa apa ma ing sira ala tarki ijabati ing atase ninggalaken jawabi ingsun. Qala matur sapa hulam mature amintu sentosa sapa ingsun, amintu aman sapa ingsun, aman sapa ingsun uqubataka ing siksa panjenengan. Fatakasaltu mongko aras-arasan sapa ingsun, utawa fatakasaltu mongko males-malesan sapa ingsun. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ali, imdi mlaku sira, fa anta mongko utawi sira iku hurrun merdika liwajillahi krana wajah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah
lagi ini adalah pelajaran dari betapa mulianya akhlak. Sahabat Ali karramallahu wajah memiliki seorang budak. Budak itu kan manusia yang tidak memiliki hak pada dirinya. Haknya dimiliki oleh oleh gustinya. Budak tidak ada lagi kewajibannya kecuali manut, nurut, berbakti kepada saya. Sahabat Ali suatu ketika memanggil budaknya ini, "Gulam," diam. Panggil lagi, "Gulam," diam. Dipanggil yang ketiga masih tetap diam. Ya cara kiai ya, Kang, diam. Kang, gitu. Masih tetap diam. Kemudian menyat ini bangkit sahabat Ali, kemudian mencari Gulami, ketemu nih. Sedang apa dia Gulam ini? Ketika dicari ketemu dia lagi santai-santai aja gitu. Lagi tidur muttaji'an, turun miring kan santai banget tapi gini. Mungkin kalau sekarang ya sambil HP-an gitu ya. Kang, sampai dengar nggak saya panggil tadi? Enggak, iya, dengar saya. Terus kenapa nggak jawab? Apa yang menyebabkan panjenengan nggak mau menjawab? Untuk memenuhi panggilanku, kata sahabat Ali. Beliau jawab, amin tu'uku, kata fatakasal. Saya tidak jawab karena saya tahu saya nggak jawab nggak apa-apa. Saya tahu saya nggak jawab nggak apa-apa, jenengan nggak mungkin marah-marah apalagi kemudian menyiksa saya. Dia sadar betul akhlaknya Sayyid ini begitu luar biasa. Meskipun budak dipanggil nggak jawab, nggak akan marah. Maka saya malas. Gitu ya? Oke. Indi anta hurun di wajah. Oke. Ya sudah, pergi. Kamu merdeka sekarang. Ya Allah. Punya seorang budak, mahal loh budak itu. Budak itu dulu salah satu properti yang mahal harganya. Memiliki budak, jadi salah satu simbol kekayaan. Budak itu mahal harganya, apalagi kalau budak itu baik, bagus, sangat mahal harganya. Sahabat Ali saking mulianya akhlak beliau, punya budak, dipanggil gak jawab, gak marah. Ketika ditanya kenapa kamu gak jawab panggilan saya, ya karena saya tahu banyak gak mungkin marah. Saya kalau gak jawab gak apa-apa, makanya saya malas jawab. Kan nyengiti banget ya kalau kita bayangkan. Budak kok bisa begitu, tapi sahabat Ali enggak. Oke, imdi anta hur li wajhi. Ya sudah, pergi, kamu merdeka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita ini sering marah-marah. Jangan boro-boro budak, anak orang kita marahin hanya karena hal sepele. Maka saya selalu teringat apa yang disampaikan oleh bapak saya. Bapak saya kan ya meskipun kecil-kecilan kiai, punya santri, punya punya khaddam gitu ya di rumah. Dulu katanya, dulu banget. Ketika khaddamnya atau santri yang di dalam itu melakukan kesalahan, gak pernah marah sekalipun. Sampai ibu dan istrinya itu, berarti ibu saya ya, ibu saya dan Mbah Putri itu sampai kadang yang dimarahin justru bapak. Namanya kan Amin ya, Mbah Amin. Min, lah kowe kepriwe bocah, kamu gimana wong? Dia salah, dia nggak melakukan pekerjaan dengan baik kok kamu nggak marah, kamu diam saja. Alah mbok udah biarin, dia kan cuma batu. Oh nggak ada dia juga biasanya saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Dia hanya bantu. Namanya juga anaknya begitu. Namanya juga saat. Dia mau bantu aja udah pak. Udah nggak apa-apa. Nggak pernah marah kepada siapapun. Kepada santri yang meladeni di rumah itu sama sekali nggak pernah marah. Apapun kesalahannya. Dan saya tahu betul-betul memperhatikan itu. Termasuk kepada anaknya sendiri. Saya dari kecil sampai sebesar ini belum pernah sekalipun dibentak oleh orang tua. Belum pernah sekalipun orang tua saya marah
Bukan hanya kepada saya, kepada seluruh anak-anak. Saya sudah jadi orang tua dan sama sekali tidak bisa untuk tidak marah, berkata-kata, menyampaikan kata-kata yang cukup dengan nada tinggi kepada anak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat amarah sekarang ini begitu laris di negeri ini. Orang kayaknya begitu mudah marah. Begitu mahalnya toleransi. Begitu mahalnya tepos liro, saling menghargai. Saya dengar ini di Jawa Timur ada pergerakan demo, mendemo Kapolda Jawa Timur. Kenapa? Demo mengatasnamakan umat Islam, tuntutannya turunkan Kapolda Jawa Timur karena non-muslim. Apa-apaan? Gak boleh seperti itu. Negeri kita adalah negeri hukum. Kapolda non-muslim selagi dia menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian sesuai dengan tupoksi sebagai Polri, promoter. Kenapa kita harus marah-marah seperti itu? Nggak perlu. Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur mendukung Kapolda Jawa Timur. Namanya Niko siapa? Saya tidak hafal. Dan sama sekali tidak mendukung demo kemarahan, demo anarkis, hanya menuntut Kapolda yang non-muslim untuk turun. Memang kenapa? Semua anak negeri berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatan ngendika sapa imra'atun wong wadon di Malik ibn Dinar. Maring Malik, Imam Malik ibn Dinar rahimahullah, ya murai, ya murai, wong kang riya, ya murai, wong kang riya. Faqala mongko ngendika sapa Malik bin Dinar, ya hadhihi wajadtu ismi alladhi adallahu ahlul Basrah. Ya hadhihi iki wong wadon wajadtu nemu sapa ingsun ismi ing jeneng ingsun alladhi ismi selladhi adallahu kang kesasar atau kang kelangan hu ing ismi sapa ahlul Basrati, penduduk kota Basrah. Imam Malik bin Dinar, lagi-lagi ini wali ini. Malik bin Dinar, seorang wali. Suatu ketika pernah ada seorang wanita memanggil Malik bin Dinar itu dengan panggilan ya murai, wong sing sombong. Wahai orang yang sombong, wahai orang yang suka pamer. Apa kata Malik bin Dinar? Marah nggak dia? Enggak, justru terima kasih. Masya Allah, ini wanita ini kok mengingatkan saya tentang nama saya yang penduduk Basrah telah lama kehilangan nama ini. Penduduk Basrah, kota Basrah ini kota yang sangat kenal dengan Imam Malik bin Dinar. Ya sama sekali tidak ada orang yang pernah memanggil Malik bin Dinar dengan panggilan murai. Ketika ada seorang wanita yang memanggil pada beliau ya murai, wong sing cok seneng pamer, diundangnya kayak ini justru berterima kasih. Ya hadhihi wajadtu ismi alladhi adallahu ahlul Basrah. Ya Allah, saya menemukan nama saya yang telah hilang dari ahlul Basrah. Jadi dia dipanggil murai tidak marah, ya merasa, ya memang dia merasa seperti itu. Itulah akhlak yang sangat baik. Kita ini kan maha tersinggung. Meskipun benar-benar jelek, ketika dikatakan jelek di hadapan orang, marah. Sudah jelas-jelas salah. Ada orang yang mengatakan salah di depan publik, marah.
Padahal jelas-jelas salah, apalagi nggak salah. Pokoknya menuntut somasi. Pokoknya kalau tidak merehabilitasi nama akan saya tuntut di depan pengadilan. Maka akhirnya kacau. Hukum itu untuk mencelakakan orang. Akhirnya seperti itu. Sebetulnya ada yang bisa menyelesaikan masalah lebih dari hukum. Apa itu? Akhlak. Kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan akhlak. Kenapa? Karena kalau menyelesaikan masalah di meja pengadilan, meja hijau, kalau hukum menyelesaikan masalah pasti akan ada yang salah dan yang benar. Pasti akan ada pihak yang kemudian mau tidak mau memang harus mengakui sebagai pihak yang salah. Dan kesalahan itu akan menjadi cap bagi dia. Beda ketika kita selesaikan masalah dengan akhlak. Ada orang lain yang menyakiti kita. Oke, alhamdulillah Anda telah menghadiahkan saya pahala. Terima kasih. Karena Anda telah menyakiti saya. Terimalah hadiah balasan dari saya. Ya berupa uang gak banyak, paling 10 juta. Ada orang mencaci maki, kita balas 10 juta, bayar 10 juta. Kan? Di depan kan sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, ada seorang wali yang membayar orang lain untuk mencaci maki di depan umum. Dibayar untuk mencaci maki di depan umum. Kenapa? Karena dengan begitu dia tidak bisa sombong. Berarti kalau ada orang yang caci maki dan itu sukarela, langsung dihampiri dan dikasih duit. Terima kasih, Anda sudah mencaci saya. Anda telah memberi saya kebaikan, pahala dari Allah. Saya tidak mungkin membalas dengan keburuk. Karena Anda telah memberi saya kebaikan, maka Anda saya balas dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanalan ana Yahya ana ikul Yahya. Wa kanalan ana wa kana li Yahya bin Ziyad al-Harithi gulamu Sawin. Wa kana lan ana iku Yahya ibn Ziyad al-Harithi. Kadua Yahya ibn Ziyad al-Harithi sapa sing ana gulamu Sawin, budak kang ala topono kawan kang ala. Faqila mongko den ngendika akan lahu kadue Yahya lima krono apa tumsikhu mengker sapa sirahu ing gulamu Saw. Faqala mongkon jawab bihi sapa Yahya ibn Ziyad li ata'allamal hilm, di ata'allama supaya belajar sapa ingsun al hilma ing sifat hilm, sifat aris alaihi ing atase gulamu Saw. Fahali nufusun qad zallalat birriyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah terakhir dari Yahya ibn Ziyad al-Harith. Beliau punya budak yang sangat kurang ajar. Beliau punya budak yang sangat kurang ajar, tapi tetap dipertahankan, tidak dijual. Ketika ditanya, kenapa panjenengan kok masih mempertahankan budak yang kurang ajar? Li'ata'allamal hilm min. Ya biar saya belajar hilm, belajar sabar, belajar mengerti, belajar menahan rasa bagaimana saat disakiti, dikhianati. Begitulah. Jadi mempertahankan budak yang nakal ini bukan apa-apa, untuk belajar terapi, untuk terapi diri. Ini luar biasa. Bahkan ya di dalam kitab Ihya ini dijelaskan, nanti akan ada kisah. Ada seorang wali yang punya istri, dan istrinya itu sangat-sangat buruk perangai, tapi tidak dicerai. Seorang wali punya istri yang gak baik, yang gak solehah, dipertahankan. Kenapa? Karena untuk terapi kesabaran, untuk terapi, dan yang sangat mengharukan, kenapa saya mempertahankan istri saya? Karena agar yang mendapatkan perlakuan gak baik cukup saya aja.
Jangan saya cerai kemudian nanti nikah dengan orang lain dan tetap seperti itu dan dia nggak sabar, payah nanti, bahaya itu. Jadi selamat kepada para suami yang istrinya galak, istrinya kurang begitu patuh. Anda punya potensi menjadi wali. Ini potensi besar menjadi wali. Kalau sabar dengan istri yang galak, ini menjadi wali. Jadi ya kita jangan membuli para suami yang sieun istri, suami yang takut istri, ikatan suami takut istri. Jangan dibuli mereka. Suami yang takut istri jangan dibuli, karena bisa jadi mereka wali. Bisa jadi mereka adalah wali. Hanya wali loh ya yang menjadi suami dengan istri yang galak tapi dia tetap sayang. Wali. Ada istri galak dan suaminya tetap santai, tetap enjoy, tetap bisa menikmati hidup. Ini salah satu tanda-tanda apa? Waliyun min auliyaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya pribadi masih agak jauh proses kewaliannya. Kenapa? Karena alhamdulillah istri saya tidak galak. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhi nufusun, fahadhi mangka utawi iki al-malkurah min nufusil awliya wassalihin. Iku nufusun pira-pira ati qad zallalat taqad zullilat kang teman-teman den inaaken apa nufus biryadati kelawan riyadhah fa'tadalat mongko dadi jejen apa akhlaquha pira-pira akhlaqe nufus wa naqiyat lan bersih apa nufus minal ghisyi saking bawur. Al ghissyu itu ya modus-modus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghillilan sifat al-ghillu apa? Eksploitatif. Wal hikdilan sifat iri, sifat drengki. Biwadna. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing bersih ngoten? Wa naqiyat lan bersih minal ghisyi saking sifat babur wal ghilli wal ghallilan sifat eksploitatif wal hikdilan drengki. Apa sing bersih bawatinuha pira-pira batine, pira-pira jerone nufus fa asmarat mangko buahaken apa nufus ar-ridha ing sifat ridha bikulli ma kelawan saben-saben perkara sinaima qaddarahu kang mestikaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi ridha iku ar-ridha bi kulli ma qaddarahu Allah iku muntaha husnil khuluqi katok-katoke bagus-baguse akhlak, katok-katoke akhlak kang bagus. Fa innaman maka krana temen satuhune wong Sulaiman yakrahu kang gedeng sapa man fi'alallahi ing panggaweane Gusti Allah Ta'ala ale maha luhur sapa Allah wala yarda lan ora ridha sapa man bi kelawan Allah yufawa mangka utawi man iku ghayatu su'in mestine fi ghayati luwih kepenak nggih wonten fine mboten betul. Iku ghayatu su'in ing dalam katok-katoke iku ghayatu su'i khuluqi fahuwa iku ghayatu su'i khuluqi katok-katoke Allah ne budi pakertine man fa ulai zaharatil alamatu ala zawahirihim kama dzakarna fa ulai mongko utawi mengkono-mengkono ulama iku zaharat pertelo apa al alamatu pira-pira tanda tetenger ala zawahirihim
ingatase pira-pira zahireha ula kama kaya dene keterangan zakarna kami nutur sapa ingsun ing ma. Itulah, beginilah hati yang telah ditundukkan, yang telah dihinakan, artinya telah dikendalikan melalui proses riyadhatun nafas. Melalui proses riyadhatun nafas, fa'tadalat akhlaquha, maka akhlak hati yang telah ditundukkan melalui proses riyadhah ini telah moderat. Akhlaknya moderat, i'tadalat, tengah-tengah, ngadeg jejeg. Hatinya, dalamnya telah bersih dari modus, bersih dari eksploitasi, bersih dari hal-hal yang memperkeruh, bersih dari sifat iri dan dengki. Dari situlah kemudian menghasilkan, tumbuhlah, lahirlah buah yang bernama ar-ridha bima qaddarahullah. Ridha, rela, menerima dengan lapang dada apa yang menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rela terhadap takdir Allah ini adalah muntaha husnil khuluq, adalah puncak husnul khuluq. Menerima dengan lapang dada apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Ini adalah puncak dari husnul khuluq, telah menerima ridha terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang benci terhadap apa yang dilakukan oleh Allah, benci kepada Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Mereka lah para ulama, para aulia, tanda-tanda husnul khuluqnya kelihatan, nampak di dalam proses saking awak dewi man orang nemu hadhil alamati ing ikilah pira-pira tetenger fala yang bagi mongko ora sayukya apa ayat tarra arep yen kebujuk sapa man binafsi kelawan awak dewi man Faya zundu mongko nyono sapa man dia kelawan nafsi nyono husnal khuluqi ing baguse budi pakerti. Bal yang bagi balik sayukya apa ayyashtagila arab yang tau ketungkul sapa man birriyadati kelawan riyadhatun nafas wal mujahadati lan mujahadatun nafas merangi nafsu ila ayyablugha tumeka maring arab yen tumeka sapa man darajat husnul khuluqi derajate husnul khuluq fa inna mongko temen sadune derajat husnul khuluq iku darajatun derajat rafi'atun kang luhur la yanaluha kang ora bisa merkoleha ing derajat rafi'ah sapa illal muqarrabuna kejaba wong kang para kabeh wong kang den parekaken kabeh marang Allah wasiddiquna lan wong kang padha teman-teman kabeh. Begitulah husnul khuluq. Maka barang siapa yang tidak menemukan sifat-sifat tadi pada dirinya, tidak menemukan sifat-sifat husnul khuluq di dalam dirinya itu, maka nggak baik bagi dia untuk terbujuk, tertipu bahwa merasa dirinya telah mencapai husnul khuluq, padahal belum. Disinggung masih marah, gitu ya. Ditipu masih marah-marah. Ada orang yang mengatakan jelek masih marah, padahal jelek beneran loh, gitu ya. Dan seterusnya, punya anak buah melakukan kesalahan malah kemudian marah-marah dan seterusnya. Seperti sifat-sifat yang telah disebut di depan, maka jangan kemudian nggak baik kalau dia merasa sudah memiliki husnul khuluq. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan terus riyadhah, terus melakukan olah jiwa, olah rasa, mujahadatun nafas, terus perangi diri sendiri sampai dia mencapai derajat husnul khuluq. Karena derajat ini adalah derajat yang sangat tinggi. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang mencapai derajat tersebut. Bayan Mutarik
Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika